Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan hanya kepada Allah Jalla wa Ala, di mana Allah telah memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Kembali kita akan melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim, yakni yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Kita masuk kepada pertemuan yang kelima, masih membahas tentang al-babul awal fil aqidah, bab yang pertama tentang masalah akidah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya pembahasan tentang masalah akidah itu adalah meliputi tentang arkanul iman. Dan arkanul iman itu ada 6. Yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan kita baru tentang seputar al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita jelaskan bahwasanya iman kepada Allah itu harus meliputi 4 syarat, 4 hal. Apa yang pertama? Iman tentang apa? Nah, wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada rububiyah Allah. Yang ketiga, iman kepada uluhiyah Allah. Yang keempat, iman kepada asma wa sifat. Nah, pembahasan kita baru yang pertama. Jadi pembahasan kita bagian sekarang ini adalah iman bagian keempat, yaitu masih apa seputar tentang al-iman, wujud Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selesai membahas tentang al-iman, yakni yang berkaitan dengan wujud Allah Subhanahu wa taala, maka dapat kita simpulkan bahwasanya Allah itu memiliki wujud. Dari mana kita mengetahui wujudnya Allah itu ada? Dari makhluk ciptaannya. Akan tetapi ketika kita membahas tentang adanya wujud Allah, perhatikan, wujud Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kenapa? Karena Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang mana tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kita telah menjelaskan tentang dalil akli dan dalil syar'i tentang menunjukkan tentang adanya wujud Allah. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua kemarin, yakni apa? Beriman kepada apa? Rububiyah Allah. Pertanyaannya, apa itu rububiyah? Ada yang tahu? Apa itu rububiyah? Rububiyah adalah kita mengesahkan Allah dalam hal perbuatan Allah. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Ini adalah apa? Tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah ini jamaah, tauhid yang pertama ini, tauhid yang kedua ini, tauhid apa namanya? Rububiyah ini tidak ada seorang pun makhluk yang mengingkarinya. Maksudnya apa? Semua orang meyakini, baik dia muslim ataukah dia kafir, bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Tidak ada seseorang pun yang mengingkari tentang tauhid rububiyahnya Allah. Ya. Nah, yang kita bahas, ya sampai pembahasan kita kemarin pada pekan yang sebelumnya, kita menyampaikan dalil-dalil nakli. Dari mana kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu terdapat rububiyah,
Bahwasanya dari mana kita mengetahui bahwasanya yang menciptakan itu adalah Allah, yang menghidupkan itu adalah Allah, yang mematikan itu adalah Allah. Dari mana kita mengetahuinya? Maka yang kita bahas kemarin pertama adalah dari di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena banyak sekali dalil-dalil di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada kita bahwasanya dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan segala alam semesta ini. Dan muallif Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah bila membawakan dalil-dalil daripada Al-Quran tentang menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Azza wa Jalla dialah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Dan yang pertama adalah dalam Al-Quran surah Al-Fatihah yang sering kita baca. Yani apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi Rabbnya semesta alam adalah siapa? Allah. Dan juga dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah Muhammad, ma rabbus samawati wal ardi, siapakah Tuhannya langit dan Tuhan bumi? Qulillah, maka niscaya orang-orang kafir Quraisy mereka akan menjawab Allah. Di dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ya, ayat 7 sampai dengan ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Allah, Rabbnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan Rabbnya keduanya. In kuntum mukinin, ya, jika sekiranya kalian adalah orang yang yakin, la ilaha illa huwa, dan dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Yuhyi wa yumit, dialah Allah ya, yang apa? Yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa rabbu abaikumul awwalin, dan dialah Allah, Rabbnya bapak-bapak kalian yang terdahulu. Maka kata Syekh rahimahullah, ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya Allah itu adalah Rabbul Alamin, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala alam semesta ini, begitu banyak jamaah. Itu yang pertama. Dari mana kita mengetahui tentang rububiyahnya Allah? Dari mana kita mengetahui bahwasanya kita harus mengesahkan Allah dalam hal penciptaan? Jawabannya adalah yang pertama dari Al-Quran. Itu yang pertama. Nah, kita bahas sampai situ. Kemudian yang kedua, dari mana kita mengetahui tentang rububiyahnya Allah? Jawabannya adalah dari informasi para nabi dan rasul. Siapa yang menyampaikan? Al-Anbiya dan Al-Mursalin, yakni para Anbiya dan Rasul, yang mana mereka menyaksikan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengakuan mereka terhadap keesaan Allah dalam hal masalah ibadah, dalam masalah perbuatan Allah. Contoh saja, yakni apa? Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23, pengakuan Nabi Adam, pengakuan Nabi Adam alaihissalam yang berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Adam dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, wahai Allah, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, sesungguhnya kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa in lam taghfir lana, dan seandainya engkau tidak mengampunkan dosa kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka niscaya kami termasuk orang yang merugi. Perhatikan doanya Nabi Adam jamaah, yang mana di dalam doa ini dia taslim kepada Allah, dia menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama,
dia mengakui bahwasanya dirinya adalah zalim. Yang kedua, dia mengakui kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya, dan kalau seandainya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita dan tidak memberikan rahmatnya kepada kita, maka niscaya kita akan menjadi makhluk atau orang yang merugi, waliyadzubillah. Ini menunjukkan tentang bagaimana pengakuan Adam alaihi salam tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam, yang mana ketika itu dia mengadu kepada Allah Azza wa Jal, yang mana di dalam doanya ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nuh ayat 21. Ya, di dalam Al-Qur'an surah apa? Surah An-Nuh ayat 21, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu waladuhu illa khasara. Inilah pengaduan Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dia mengatakan? Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Allah, innahum asawni, sesungguhnya mereka, ya siapa? Kaumku, wahai Allah, asawni, mereka berdurhaka kepadaku. Mereka mendurhakaiku, wahai Allah. Wattaba'u, dan mereka, kaumku tersebut, telah mengikuti man lam yazidhu maluhu wa waladuhu. Yakni apa? Mereka telah mengikuti orang-orang yang banyak anak dan banyak harta. Illa khasara, kecuali tidak lain apa yang telah mereka ikuti tersebut menambah baginya kecuali kerugian. Maksudnya apa? Apa yang telah kaumnya ikuti selain daripada Nabi Nuh akan membuat celaka, akan membuat kerugian bagi mereka. Nah, lihatlah Nabi Nuh alaihi salam, dia mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan tentang bagaimana taslimnya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian juga di dalam Al-Quran surah yang lain, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang pengaduan Nabi Nuh, yakni di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 117 sampai dengan 118, yang mana dia mengatakan, Rabbi inna qaumi kadzabun, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Kemudian dia mengatakan, oleh karena itu wahai Allah, adakanlah satu keputusan antara aku dan mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Nabi Nuh alaihi salam, dia mengadukan tentang urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Nabi Nuh mengakui tentang rububiyahnya Allah. Demikian juga yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam fi du'aihi, yakni di dalam doanya, yang mana Nabi Ibrahim alaihi salam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tanah suci Mekah dan untuk dirinya serta untuk anak keturunannya. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budul asnam. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri apa? Negeri Mekah adalah negeri orang-orang yang beriman. Ya apa? Negeri yang aman, ya maksudnya aman. Hadzal balada aminan, yakni negeri yang aman. Ya, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yakni Mekah, adalah negeri yang aman, dan jadikanlah diriku dan anak keturunanku, yakni apa? Agar tidak menyembah berhala. Ya maksudnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, yang pertama dia meminta kepada Allah agar di Mekah, yakni apa? Menjadi negeri yang aman sentosa. Dan yang kedua, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhi Nabi Ibrahim dan semua anak keturunannya daripada menyembah berhala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya Nabi Ibrahim. Demikian juga siapa? Wa qala Yusuf
alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Yakni demikian juga yang dikatakan oleh siapa? Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana dia mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 101, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Rabb, wahai Allah, sesungguhnya Engkau telah anugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan Engkau telah mengajarkan kepadaku sebagian daripada takbir mimpi. Fatirus samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Dia dan Nabi Yusuf alaihi salam dia melanjutkan doanya, wahai Rabbku, Fatirus samawati wal ardi, Engkaulah Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi, dan Engkaulah pelindungku. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, dan wafatkanlah aku wahai Allah dalam keadaan berserah diri kepadamu. Walhaqni bis salihin, dan gabungkanlah aku, yakni bersama dengan orang-orang soleh. Maka perhatikan jamaah, di dalam doanya Nabi Yusuf alaihi salam, yakni terdapat pengakuan dia tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Musa alaihi salam, yang mana dia berdoa kepada Allah dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 25 sampai 29. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Apa dia mengatakan? Wahai Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti daripada perkataanku, dan jadikanlah untukku seseorang pembantu dari keluargaku. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam, dia berdoa kepada Allah, dia meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mampu untuk berbuat apapun. Dialah Allah Azza wa Jalla yang memiliki rububiyah, yang telah menciptakan semua alam semesta ini. Demikian juga Nabi Harun di dalam Al-Quran surah Thaha, dia mengatakan, wa inna rabbaku rahmanu fattabi'uni wa'ati'u amri, dan sesungguhnya Rabbku adalah zat yang maha pengasih, maka ikutilah aku dan patuhilah perintahku. Dan juga apa? Nabi Zakaria alaihi salam, ketika dia meminta kepada Allah, yakni meminta rahmat kepada Allah, yakni dia mengatakan, Rabbi inni wahana al-azmu minni washta'al ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Yang mana dia berdoa kepada Allah, dia meminta anak keturunan. Dia mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah memutih, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu wahai Rabb. Dan juga doa Nabi kita, ya, dan masih banyak lagi jamaah doa-doa para nabi alaihi salam. Ya, di antara doa nabi kita adalah yang ketika mana yang beliau ditimpa di dalam kesulitan, dan ini sebagai penutup, yang mana beliau berdoa kepada Allah, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ini adalah doa yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam panjatkan atau Nabi ucapkan ketika beliau ditimpa berbagai kesulitan. Maka hendaknya kita amalkan doa ini, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Naam. Demikian jamaah. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya wajib bagi setiap muslim atau muslimah meyakini tentang rububiyahnya Allah Azza wa Jalla, agar kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan insyaallah besok kita akan lanjutkan dalil-dalil akli yang menunjukkan tentang bahwasanya
rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini bahwasanya Dialah Allah yang Maha menciptakan seluruh alam semesta ini. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.